awan. Jadi masjid dinamakan Masjid Gomamah diambil dari peristiwa pada zaman ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat id. Ada yang mengatakan sholat id, ada yang mengatakan sholat istisqa. Jadi di sini dulu alun-alun. Di situ Masjid Nabawi, rumah Nabi, maka di sini dulu alun-alun. Di sinilah setiap sholat id, sholat istisqa, maka diadakan sholatnya di sini. Nah, pada saat itu ketika sahabat dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad lagi membaca khutbah, lagi berkhutbah pada sholat id atau sholat istisqa, maka sahabat yang berada pada saat itu di lapangan ini merasa kepanasan dengan terik matahari yang sangat menyengat. Akhirnya datanglah awan melindungi para sahabat dengan Nabi Muhammad SAW pada saat itu yang lagi sholatnya. Jadi dilindungi oleh awan, maka tidak merasa lagi kepanasan. Nah, maka peristiwa tersebut ya diabadikan dalam bentuk masjid. Tapi pada zaman Nabi belum ada nih masjidnya, belum dibangun. Pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin ini masjid ini belum dibangun. Tapi masjid ini dibangun oleh Umar bin Abdul Aziz. Kenal ya? Umar bin Abdul Aziz, yang namanya sangat terkenal. Dibangun oleh Umar bin Abdul Aziz masjid sebagai bentuk mengingat peristiwa yang luar biasa pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi masjid yang dibangun belum seperti ini. Masih masjid biasa, hanya sebagai simbol di sini terjadi suatu peristiwa besar. Kemudian pada dinasti Utsmaniyah, ya, masjid ini diperbarui dan diperbesar. Ya, bisa kita lihat ini bentuk arsitekturnya seperti Turki, ya, bangunan Turki. Karena Utsmaniyah itu berpusatnya di Turki, maka dibuatlah masjid yang lebih besar. Kemudian masa ke masa diperbarui dan diperbarui. Ini juga baru diperbaiki. Ya, bulan lalu ini belum dibuka, boleh masuk dalam. Ya, jadi ini namanya Masjid Gomamah, ya, Masjid Gomamah. Kemudian di situ juga ada masjid, ya, itu kecil, ya, itu ada menaranya juga. Itu namanya Masjid Abu Bakar Siddiq. Masjid Abu Bakar. Kenapa dinamakan Masjid Abu Bakar? Ada meriwayatkan di situ adalah rumahnya Abu Bakar dulu. Ketika pindah ke Madinah, maka disitulah rumah beliau. Dan di situ juga pernah dilaksanakan sholat id bersama dengan Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW. Maka dibangunlah masjid oleh Umar bin Abdul Aziz juga yang memiliki masjid, dinamakan Masjid Abu Bakar. Kemudian di sana, bentuk bangunnya yang bersama, bangunan Turki, yang putih, ya, yang putih. Itu ada menara. Di situ namanya Masjid Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat itu mengatakan rumahnya Ali bin Abi Thalib, dan juga pernah melaksanakan salat itu bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masjid-masjid ini dibangun oleh Umar bin Abdul Aziz sebagai mengenang ada sejarah di dalam perjalanan perjuangan Rasulullah SAW dengan para muslimin. Maka mereka melaksanakan dalam bentuk ya. Ada yang bertanya? Di mana Masjid Utsman bin Affan ada? Di belakang sana. Ada juga di belakang sana. Ya. Ada masjid-masjid dinamakan nama sahabat, tapi tidak semua masjid yang dinamakan dengan sahabat itu rumahnya enggak. Tapi yang jelas Ali, kemudian Abu Bakar, kemudian Gomamah itu Masjid Gomamah. Oke Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita ambil dalam perjalanan kita? Dari masjid-masjid yang diabadikan, apa yang kita ambil? Ada Ali bin Abi Thalib pernah berkata begini, waladatka ummuka ya ibnu Adam bakiyah. Wahai ibnu Adam, kamu ketika dilahirkan dalam keadaan menangis. Wa nasu haulaka yanhaquna sukura. Akan tetapi manusia yang ada di sekitar kamu ketika kamu menangis waktu lahir, mereka ketawa dengan bahagia. Ada anaknya menangis, anaknya lahir menangis, dia juga menangis, enggak, karena senang. Ya, justru kalau enggak menangis itu merasakan khawatir kan? Kemudian apa kata Ali lagi? Wahai kamu, maka perbuat selama kamu hidup, berbuatlah untuk orang banyak, berbuatlah beramal sebanyak-banyaknya, bermanfaatlah bagi orang banyak.
ketika kamu mati dalam keadaan tersenyum menghadap Tuhanmu dan orang-orang yang di sekelilingmu menangis karena kehilangan. Artinya di sini apa Bapak Ibu? Kematian kita mau dikenang sebagai apa oleh orang lain. Diangkat dan kita hiburan bagi satu di tanah air kita kepada orang kita sudah meninggal. Setelah peninggalan kita meninggal, orang-orang ingin mengenal kita seperti apa. Kita yang meninggal, perbuatan kita yang akan meninggal, perbuatan kita dan sikap kita yang akan meninggal. Kita akan diingat sebagai orang dermawan, sebagai orang yang suka menolong, sebagai orang yang suka memberikan, sebagai orang yang suka menghibahkan, sebagai orang yang suka manusia menilai dari perbuatan-perbuatan. Maka ketika kita meninggal, maka berusahalah sebelum kita meninggal perbuatan yang baik orang sehingga orang abadikan kita. Lihat buktinya Bapak Ibu, nama-nama masjid tanah Arab tadi dinamakan dengan masjid nama Allah. Gak ada Masjid Abu Lahab, gak ada. Masjid Abu Jahal gak ada. Gak ada. Tapi dia pakai kasih nama